Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mencari timba di anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang terhormat Dr. Teguh Hadi Priyono MSI, selaku Pembina Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Yang kami hormati pemateri kita yang luar biasa pada pelatihan pagi hari ini, Ibu Dr. Novi Puspitasari, SEMM. Yang kami hormati Ketua Panitia Serangkaian Pelatihan Kelas Riset, Saudara Rosa Nurfitria. Yang kami hormati Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi, Saudara Ainul Yakin. Yang kami banggakan segenap pengurus dan seluruh anggota Kelompok Studi Penelitian Ekonomi tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan dasar penelitian yang bertajuk Peningkatan Pemahaman Riset dan Kreativitas Mahasiswa sebagai tindak lanjut mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Kelompok Studi Penelitian Ekonomi dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Novi Puspitasari, SEMM. Dan di sini saya, Yuni Purwantika, selaku moderator akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat doa, yang kelima pembacaan CV pemateri, yang keenam penyampaian materi, yang ketujuh sesi tanya jawab dan presensi, yang kedelapan penutup dan dilanjutkan dengan foto bersama. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan sikap sempurna. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kelas Riset sekaligus membuka kegiatan kelas riset. Kepada Saudara Rosa Nurfitria, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono MSI selaku Pembina Kelompok Studi Penelitian Ekonomi 2021 yang kebetulan pada hari ini sedang berhalangan untuk hadir. Yang kedua, yang terhormat Ibu Dr. Novi Puspitasari, SEMM, selaku pemateri pelatihan dasar penelitian pada pagi hari ini. Puji syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berkumpul di tengah pandemi ini meskipun tidak secara tatap muka. Kami dari panitia, pengurus, dan juga anggota mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Novi selaku pemateri yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu kepada kami. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan juga pengurus serta anggota yang telah meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama di pelatihan kali ini. Pelatihan dasar penelitian ini merupakan acara pertama dari program kerja kelas riset. Jadi besar harapan saya sampai program kerja kelas riset ini selesai, teman-teman peserta kelas riset tetap semangat dan tidak kehilangan antusiasme untuk ikut pelatihan dan menjadikan pelatihan ini sebagai kesempatan untuk belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pelatihan dasar penelitian yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan program kerja kelas riset ini. Semoga kegiatan kelas riset bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Saudara Rosana Fitria disampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kepada Saudara Ainul Yakin, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat berkumpul pada momen program kerja kedua dari KSBE, yaitu kelas riset. Yang terhormat, Pembina Kelompok Studi Penelitian Ekonomi Dr. Teguh Hadi Priyono, SEMSI, dan yang saya hormati Ibu Novita, Dr. Novita Puspitasari, SEMM, selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan terima kasih telah bersedia menjadi pemateri dari pelatihan dasar penelitian di kelompok studi penelitian ekonomi. Perlu kita ketahui bersama, karena kelompok studi penelitian ekonomi adalah berhubungan dengan seluk-beluk penelitian, maka dari itu kita, KSBE, membuat sebuah program kerja, yang mana program kerja tersebut satu rangkaian, satu integritas lah istilahnya, dari yang awal penelitian dasar ini sampai nantinya pada pelatihan FUS, SPSS, PKM yang nanti bermuara pada PKM. Nah, outputnya yang kita harapkan dari kelas riset ini adalah dapat membuat sebuah proposal kreativitas mahasiswa pada tahun 2021 dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mempertahankan citra nama baik KSBE di kancah fakultas maupun universitas. Bahkan kalau bisa, kita bisa mengirimkan delegasi sampai kepada PIMNAS. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan segala persiapannya demi kelancaran kegiatan pertama kita pada pagi hari ini hingga nanti pada kegiatan kita yang terakhir. Semoga dengan adanya pelatihan ini kita dapat belajar bersama di KSBE Boeing Acceleration Period tahun 2021 ini. Kurang lebihnya seperti itu.
sambutan dari saya selaku Ketua Umum. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya disampaikan terima kasih. Memasuki acara keempat, yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pembacaan doa. Dan untuk doa akan kami pimpin secara islami, bagi yang beragama non-Islam diharap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu mimman tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rahman, dengan mengucap puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami ini. Ya Allah ya Karim, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan acara pelatihan dasar penelitian kelompok studi penelitian ekonomi, dan jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan negara kami. Ya Allah ya Alim, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah ya Ghafar, dalam kehusuan dan ketundukan hati, kami memohon ampunan padamu atas segala dosa dan kesalahan kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah, sehingga kami senantiasa yakin dengan iman, mengusahakan dengan ilmu, serta menyampaikan dengan amal. Rabbana alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sebelum memasuki acara ini, berikut saya akan membacakan CV pemateri pada pagi hari ini.
Mohon maaf untuk panitia share screen-nya masih blur. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Novi Puspitasari, SEMM. Beliau lahir di Jember 6 Desember 1980. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan selanjutnya riwayat pendidikan beliau, S1 Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang lulus tahun 2002. S2 Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Jember lulus tahun 2005 dan S3 Doktor Ilmu Manajemen Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan beliau, yang pertama dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Beliau merupakan dosen jurusan manajemen tahun 2005 hingga sekarang dan juga di PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Jember Alun-Alun tahun 2003 hingga 2005. Dan berikut merupakan beberapa karya yang beliau hasilkan dalam 5 tahun terakhir. Ada begitu banyak karya seperti yang sudah ditampilkan. Ada buku manajemen asuransi syariah 2015, ada juga buku keuangan Islam teori dan praktik 2018 dan lain sebagainya. Dan selanjutnya pengalaman akademik beliau di luar negeri. Yang pertama ada Sandwich Like di University of Canberra tahun 2009. Yang kedua degree di University College of Bahrain. Pengalaman pelatihan beliau ada training of trainer pemikiran ekonomi Islam, ada training of trainer perbankan syariah dan juga training of trainer zakat dan wakaf yang diselenggarakan BI yang bekerjasama dengan FEB UNED. Dan selanjutnya pengalaman jabatan struktural beliau sebagai Ketua Jurusan Manajemen FEB Universitas Jember tahun 2019 hingga 2023. Selanjutnya ada aktivitas lain di kampus, ada tim Task Force pendirian Prodi Ekonomi Syariah FEB UNED dan juga tim akreditasi Prodi Magister Manajemen FEB Universitas Jember dan lain sebagainya yang begitu banyak aktivitas lainnya. Dan juga pengalaman organisasi beliau sebagai pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jawa Timur periode 2017-2021, juga pengurus Koperasi Syariah Komunitas Bersejahtera, dan juga pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jember tahun 2019 hingga sekarang. Lalu pengalaman mengelola usaha beliau yaitu Keva Salad dan Puding sejak 2012. Nah, sebelum memasuki acara inti yaitu penyampaian materi, saya kembali mengingatkan kepada seluruh peserta, seluruh hadirin pada pelatihan pagi ini untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Dan langsung saja kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Ya, bagaimana keadaannya Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Sekarang baik untuk gimana? Lanjut ya, Bu Novi? baik. Ya, lanjut langsung ya Bu Novi ya. Ya. Saya menyampaikan materi kepada Ibu Dr. Puspitasari, SEMM, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat selalu ya.
saat ini kita harus bisa menjaga kesehatan dengan prima karena masih musim pandemi. Oke, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi ilmu, khususnya tentang metodologi penelitian. Ilmu ini luas ya, kalau cuman sekali dan itu hanya beberapa jam saja, itu mungkin masih belum cukup. Tapi karena ilmu ini juga ada levelnya, ya. Jadi saya sesuaikan nantinya penjelasan saya banyak untuk yang S1. Ya, ini kelompok studi KSPE ya, kelompok studi penelitian ekonomi. Iya, Bu. Ya. Anggotanya dari apa? Dari semua jurusan atau hanya dari IE atau EP? Dari semua jurusan di FEB. Dari semua jurusan ya? Iya, Ibu. Oke, ada jurusan dari manajemen? Ada. Dari jurusan akuntansi? Ada, Bu. Ada. Di prodi ekonomi syariah? Ada juga. Prodi ekonomi pembangunan? Ada. Oke. Baik. Kalau tadi kurikulum VT saya itu sepertinya Bu Novi ini kok arahnya ke syariah gitu kan ya. Jadi banyak penelitiannya syariah, kemudian bukunya syariah, kemudian training-trainingnya juga syariah. Kenapa sih memang Bu Novi ini orang syariah gitu ya? Ya, jadi memang ilmu saya sekarang ini berfokus ke keuangan syariah ya, karena saya kebetulan orang manajemen, kemudian background ilmunya keuangan, dan saya fokus di keuangan syariah ya. Kalau dulu masih konvensional, jadi S1, S2 itu saya alumni UNED, S1 jurusan manajemen, S2 MM, S3-nya di UP, nah baru pada saat S3 itu saya mulai menekuni bidang keuangan syariah. Bukan berarti saya S3 itu di sekolah yang ada nama Islamnya gitu ya, takwin atau enggak, karena memang waktu itu dipaksa gitu ya, dipaksa untuk belajar pada saat pada saat mengerjakan disertasi. Ngerti nggak disertasi? Tahu nggak disertasi? Oke. Oh iya, hari ini sebenarnya Bu Novi itu ada raker ya, ada consignering untuk mendampingi dari prodi S1 manajemen dan juga prodi S1 yang lainnya, mulai dari S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 ekonomi bangunan, dan S1 ekonomi syariah ya. Kita semua berkumpul untuk memperbarui atau ya mengisi data-data untuk akreditasi, persiapan akreditasi ya. Ya karena Bu Novi masih ada di struktural di sebagai ketua jurusan, maka nggak mau harus menemani. Tapi ya nggak apa-apa, saya luangkan waktu karena panitia dulu yang membooking waktunya, jadi ya sudah kadung janji ya, sehingga ya sudah, ini saya utamakan dulu untuk berbagi ilmu. Jadi kalau nanti mungkin nggak sampai full jam 12, nggak apa-apa ya. Nanti lain waktu, kalau ada waktu yang longgar, silakan nanti bisa belajar lagi. Oke, baik. Untuk materi ini saya kasih dasar, sangat dasar sekali, belum saya sentuh masalah bagaimana membikinnya, karena itu hal yang teknis dan butuh semacam workshop ya, workshop pelatihan khusus ya. Kenapa? Karena materi ini luas sekali gitu ya, materi ini luas sekali. Oke, saya awali. Jadi saya awali dari riset, kata riset gitu ya, riset. Re itu keberikan ulang ya, set itu mencari. Jadi sebenarnya riset itu penelitian mencari hal-hal yang sebenarnya sudah ada, yang sudah ada dulu ya. Oke.
Di sini saya ambil dari ini, kemudian saya ambil dari mana? Wikipedia ya. Suatu proses investigasi yang dilakukan dengan ketutupan. Dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktisi dari pengetahuan tersebut. Nah, itulah penelitian. Penelitian itu sesuatu yang sangat berkaitan antara sebuah peristiwa, kemudian tingkah laku itu orang-orang yang melakukannya di sana itu, kemudian ada teori-teorinya, teori-teori yang sudah eksis, yang sudah ada juga mungkin kalau ada kaitannya dengan hukum ya. Jadi ketika kita meneliti itu sesuatu yang sangat kompleks itu yang harus kita pahami gitu ya. Dan itu saling berkaitan, dan yang lebih utama dari sebuah penelitian itu kita bisa melihat sesuatu yang unik dari sebuah fenomena. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu kejadian ya, kejadian yang ada di lapangan. Kita amati, kita teliti, kita cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa ini menariknya. Dan penelitian itu dilakukan ketika ada sesuatu yang menarik, ketika ada hal-hal yang perlu kita gali, kita cari tahu alasannya, sehingga kita bisa memberikan sebuah informasi baru kepada masyarakat atau pihak yang lain. Oke, ragam penelitian untuk tugas akhir ya, karena penelitian itu kalau itu dijalankan di jenjang pendidikan itu kalau secara resmi itu ada di level S1, S2 dan S3. S4 sudah nggak ada ya. Kalau ada S4 Bu Novi mau sekolah S4 lagi gitu ya. Tapi berhubung S4 sudah nggak ada, oke, jadi sampai S3 ya. Jadi S1, S2, S3 itu adalah ragam penelitian untuk tugas akhir yang itu formal study ya. Formal untuk pendidikan. S1 itu namanya skripsi tugas akhirnya. S2 itu tesis dan S3 itu disertasi. Nah, Bu Novi sudah menjalani ini semuanya, mulai S1, S2. Nah, sekarang apa sih perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi gitu ya. Di level skripsi dianggap mahasiswa atau orang yang melakukan skripsi atau yang menyusun skripsi itu mereka baru belajar meneliti. Karena memang masih levelnya masih paling bawah ya. Dan karena masih baru belajar meneliti, maka pada penelitiannya itu boleh dengan menggunakan model yang sama dari penelitian sebelumnya, tapi nanti bisa berbeda di mungkin lokasinya, objeknya, tahun penelitiannya, itu boleh. Ya. Tetap ada bedanya, tapi bedanya di tahun, di lokasi, di objek, itu boleh. Ya. Itu skripsi. Namun tetap harus bisa memunculkan fenomena. Di sini yang saya bilang adalah modelnya ya, model penelitiannya atau kerangka konsepnya, atau tujuannya itu boleh, tapi nggak boleh untuk fenomena yang sama, di tempat yang sama, lokasi yang sama, itu diteliti ulang nggak boleh. Karena nanti nggak akan ada bedanya ngapain, karena sudah diteliti dengan yang lainnya. Itu untuk yang skripsi. Jadi nanti kalian kalau membuat skripsi, standar minimal skripsi itu seperti ini, gitu ya. Kalian boleh menggunakan model dari penelitian sebelumnya itu yang sama, tapi nanti kalian coba mencari fenomenanya itu apa sih yang menarik dari tempat yang akan kalian teliti gitu ya. Dari tempat, lokasi, tahun penelitian itu yang bisa membedakan. Kemudian kalau tesis itu di sini mulai ada peningkatan. Harus ada sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru dari tesis itu bisa dalam bentuk model, variabel, indikatornya. Indikator itu kan untuk alat ukurnya ya, itu di tesis. Jadi kalau sama plug modelnya itu nggak boleh, sudah harus ada sesuatu yang baru. Kalau indikatornya itu beda, boleh silakan, nggak apa-apa di tesis. Yang penting disampaikan bahwa ada sesuatu yang baru di tesis ini. Kalau barunya di objek penelitian, Bu, di tahun penelitian, di
lokasi penelitian nggak boleh. Di level tesis itu nggak boleh. Kalau memiliki persamaan di objek penelitian, tahun penelitian, dan lokasi penelitian itu nggak boleh. Ya, yang harus, dan tapi harus ada perbedaan, yaitu ada model, variabel, dan indikator. Ya. Jadi di sini model itu boleh baru, variabel yang dipakai boleh berbeda, harus berbeda gitu ya. Indikatornya harus baru ya, dan juga objek penelitiannya, tahun penelitiannya, lokasinya itu juga jangan sama. Nah, kemudian kalau disertasi bagaimana? Disertasi ini sudah untuk level yang paling atas, mahasiswa yang tingkat studinya paling atas, dan dianggap yang mengerjakan disertasi ini orang-orang yang sudah sepaham banget dengan penelitian, metodologi penelitian itu sudah ngerti banget gitu ya. Sehingga di disertasi ini wajib ada riset gap. Riset gap itu semacam keterbaruan sama ya dengan tesis. Namun di sini ada tambahan bahwa di disertasi ini sudah mulai berorientasi untuk menghasilkan konsep atau teori baru. Nah, itu level disertasi gitu kan ya. Standar minimal standarnya disertasi itu seperti itu. Mahasiswa S3 sudah bisa menghasilkan konsep-konsep baru terkait dengan apa yang mereka teliti, kemudian teori-teori barunya juga bisa bermunculan. Bu, apakah kalau di S1 itu tidak boleh ada keterbaruan di model, tidak boleh ada keterbaruan di penggunaan variabel? Sangat boleh sekali. Tadi Bu Nafi bilang kan standar minimalnya modelnya sama, tapi kalau mau berbeda bisa menunjukkan, boleh ya, sangat boleh. Berarti itu anak S1 yang membuat skripsi dengan level yang di atas lebih tinggi gitu ya, atau dia selevel dengan tesis. Gitu juga dengan tesis, boleh nggak Bu kalau di tesis itu saya bisa menghasilkan konsep, memasukkan teori, silahkan, malah itu lebih bagus sekali gitu ya. Ya nggak boleh di sini, disertasi yang nuansa tesis atau skripsi itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, kemudian setelah kita mengenal dari ketiga jenis tugas akhir ya untuk formal studi, maka kita mulai beranjak pada bagaimana sih penelitian itu diawali. Kalau mungkin kalian selama ini mengenalnya, taunya penelitian itu dianggap hanya pada metodenya gitu kan ya. Tapi sebenarnya tidak. Sebelum kita menentukan metode, maka kita harus tahu metodologinya dan kemudian apa paradigma. Jadi paradigma itu adalah sistem pandangan menyeluruh atau keyakinan untuk menjadi pedoman peneliti, digunakan untuk menggambarkan konsep filosofi dasar yang memiliki pengaruh pada penelitian. Jadi orang itu pikirannya macam-macam. Orang itu punya pandangan macam-macam gitu ya. Dan mereka pun punya pandangan yang berbeda dengan suatu hal. Misal ketika saya melihat orang yang bertransaksi investasi ya, berinvestasi gitu ya. Berinvestasi, saya melihat, saya berpandangan orang itu kenapa sih kok mau menjadi investor. Nah, itu berarti saya ingin nanti arah penelitian saya akan meneliti perilakunya. Kenapa dia kok menjadi investor? Kenapa dia kok memiliki keputusan terhadap suatu keputusan investasi? Gitu. Jadi meneliti orangnya, gitu ya. Mengapanya, why itulah. Itu sudah pertama. Yang kedua, ada orang yang berpandangan dari transaksi investasi itu berpandangan orang investasi itu punya untung ya, dapat profit ya. Apa sih yang menentukan profitnya? Nah, sudah beda lagi. Berarti nanti yang akan dipelajari, yang akan diteliti adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk penentuan profit. Oke, itu gitu ya. Itu yang kedua. Satu fenomena itu sudah dua ya. Yang ketiga, investasi itu kok kayaknya kayak bujuk-bujukan gitu. Kira-kira gimana ya kalau investasi yang model begini ini dari sisi hukum atau dari sisi agama? Nah, sudah mulai dikaji dari sisi agamanya.
Jadi seperti itu. Orang memandang itu sesuatu fenomena itu macam-macam. Ada yang menganggap sesuatu itu ada yang perlu dikritisi, gitu ya. Ada yang menganggap mereka kepingin melihat apa sih makna yang terjadi dari sebuah fenomena. Ada yang ingin melihat sesuatu secara fisik bahwa apa sih yang mempengaruhi dari hal itu terjadi. Seperti itu ya. Hingga kalau kalian selama ini yang mengenal hanya metode kemudian variabel X berpengaruh terhadap sekian, itu tolong mulai sekarang sudah mulai dianulir ya, yang seperti itu, karena apa? Ternyata paradigma, jadi penelitian itu dipengaruhi oleh pola pikir atau cara pandang manusianya atau si penelitinya. Oke, di sini. Nah, setelah paradigmanya sudah mulai terbentuk gitu ya, ketika saya berpikiran bahwa saya ingin mempelajari perilaku orang itu, kenapa investor itu bersikap seperti itu, maka sudah mulai masuk ke metodologinya, ilmunya untuk mencapai dari apa yang kita kepingin tahu. Maka saya akan belajar tentang ilmu perilaku gitu ya, perilaku tentang behavior, perilaku keuangan, kemudian mencari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Kemudian saya nanti mau mendesain penelitian saya seperti apa, apakah saya mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu adalah sebuah pendekatan atau metodologinya. Baru nanti dari metodologi itu lebih spesifik lagi itu pada metodenya. Ya. Di sini ada pertanyaan, ada pernyataan gitu ya. Konsep metodologi dan metode sering digunakan secara bergantian. Ini sangat disayangkan dan tidak diinginkan. Metode adalah teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi metode itu cuman teknik itu sudah sangat sangat operasional sekali ya. Teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dikumpulkan datanya setelah data itu terkumpul dan dianalisis. Nah, itu adalah metodenya. Nah, nanti metode itu sendiri pun ragamnya banyak. Ya. Kemudian kalau metodologi apa? Metodologi mengacu pada diskusi tentang bagaimana penelitian itu dilakukan dan pada analisis kritis metode penelitian. Jadi metode ini bagian dari metodologi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini susunannya paradigma dulu, kemudian metodologi dan metode. Kenapa saya sampaikan? Karena saya yakin pasti di kelas kalian tentang metodologi penelitian atau metode penelitian, saya nggak ngerti ya nama mata kuliahnya, pasti nanti yang diajarkan itu hanya metodenya aja gitu ya. Nggak diajari filosofisnya mulai dari awal bagaimana sih peneliti itu melakukan sebuah penelitian. Paradigma diwujudkan dalam tujuan penelitian. Nanti maunya apa gitu ya? Mau dibingkai dalam seperti apa penelitian itu? Metodologi ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan penelusuran melalui tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sudah dikaji. Ya. Kemudian kalau metode itu sudah teknik or prosedur to collect and analysis data. Metode itu lebih sempit lagi, hanya teknik dan tahapan dalam tahapan mengumpulkan dan menganalisis data. Oke, jadi ini. Kalau berbicara paradigma, itu banyak sekali ragam paradigma. Ingat, paradigma itu cara pandang ya, cara pandang manusia pada sebuah fenomena atau sebuah kejadian. Itu dikelompokkan dalam beberapa pandangan. Dan ini yang biasa ada di penelitian ya. Ada paradigma namanya positivistik, interpretif, kritikal, postmodernis, religionis, spiritualis, ilahi. Saya yakin dosen yang lainnya nggak akan bisa mengajarkan seperti ini. Ya. Ini hanya orang-orang tertentu yang dia bisa menerima dengan multi paradigma. Ya. Saya yakin kalau kalian pasti hanya diajari yang paradigma yang positivistik, yang ini. Itu pun metodenya pasti yang kuantitatif. Nah, nanti saya akan coba kasih informasi baru tentang mixed method. Kenapa? Anak satu juga berhak kok dapat informasi ini gitu ya, terkait dengan ragam dari metode. Nah, positivistik ini penelitian yang banyak sekali dijalankan. Jadi orientasinya
di paradigma positifis ini memverifikasi teori atau memfalsifikasi teori. Dia menguji teori, membenarkan teori, atau mendukung teori, atau menyalahkan teori. Itu di positifistik, dan itu yang sering kali dilakukan oleh peneliti. Ya. Tujuannya untuk menjelaskan dan memprediksi aja ya. Dan metode yang bisa dipakai kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, di sini yang sering dipakai adalah metode kuantitatif. Kualitatif juga banyak sih, tapi tidak sebanyak yang kuantitatif. Orang kalau sudah diajak ngomong penelitian kualitatif itu kayaknya susah banget gitu ya, angel gitu ya, menyusun penelitian kualitatif, padahal enggak. Nah, kebetulan Bu Novi memang kalau disertasinya sih pakai mixed method gitu ya. Jadi punya pengalaman di kualitatif, dan sekarang pun kalau penelitian juga tertariknya di kualitatif gitu ya. Tapi bukan berarti yang kuantitatif ditinggalkan, tidak, karena kebanyakan mahasiswa juga pakainya di kuantitatif. Jadi tetap kuantitatif. Kemudian ada paradigma yang kedua, interpretif. Dia interpretif yang menginterpretasikan. Nah, kalau sudah interpretif, kritikal, postmodernis, ini sepertinya paradigma yang untuk level tinggi gitu kan ya, tapi tidak berarti S1 nggak bisa menjalankan. Interpretif, kritikal, postmodernis. Postmodernis ini sudah akan membuat konsep baru. Jadi interpretif itu nanti pasti hasilnya kok teori baru. Kritikal itu teori baru. Kritikal itu mengkritisi sesuatu, kemudian dia memberikan solusi, kemudian memberikan solusi dan konsep baru. Gitu ya. Kemudian postmodernis, nah dari interpretif, kritikal, postmodernis, religionis, spiritualis, ilahi, nah itu ada macam-macam paradigmanya gitu ya. Itu metodenya menggunakan kualitatif semua. Jadi yang kuantitatif hanya yang positivistik, dan itu yang memang banyak dipakai. Nah, di sini untuk yang kritikal, menyadarkan, membebaskan, dan mengubah sebuah konsep. Dia penelitian ini biasanya berusaha untuk menyadarkan konsep yang ada sekarang, dan itu ternyata tidak sesuai dengan, mungkin tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tidak sesuai dengan agama, gitu ya, tidak sesuai dengan kebudayaan, norma lah. Disitulah mulai dijelaskan. Dan nanti si peneliti akan mengusulkan atau memberikan sebuah konsep baru. Interpretif itu berusaha menafsirkan, memahami, memaknai sesuatu. Apa makna keuntungan? Makna keuntungan bagi seorang pengusaha, bagi seorang karyawan, bagi pemerintah itu beda maknanya. Kalau pemerintah ngomong keuntungan perusahaan itu apa? Kalau keuntungannya tinggi, pasti pajaknya bayar tinggi. Nah, berarti pemerintah orientasinya kalau keuntungan itu identik dengan nanti pajak. Kalau pengusaha, kalau profitnya tinggi, saya bisa mengembangkan usaha. Saya bisa inovasi, bisa mengembangkan, membuka cabang baru gitu ya. Itu kalau pengusaha. Kalau karyawan, kalau profit perusahaan itu banyak, nanti bonus saya banyak. Nah, orang kan sudah beda-beda ya cara menafsirkannya. Itu bisa menggunakan paradigma interpretif. Kalau postmodernis ini mendekonstruksi sebuah konsep dengan memasukkan sesuatu yang lain. Jadi di sini ada sesuatu konsep atau teori yang sudah mapan, yang sudah ada, yang sudah eksis, kemudian dicoba untuk digabungkan dengan konsep yang lain. Misalkan gini, tahu akuntansi ya, anak akuntansi ya. Akuntansi itu ada teori atau konsep akuntansi yang modern, di mana konsep teori akuntansi yang modern itu seolah-olah yang dikejar hanya profit atau kepentingan duniawi saja. Kemudian oleh peneliti dicoba bagaimana kalau konsep akuntansi yang ada sekarang ini itu dimasuki dengan dari sisi religius, dari agama. Maka dimasukkanlah unsur agama di sana. Bisa dari agama Islam, bisa dari agama Kristen, silakan. Nah, konsep akuntansi yang modern itu sudah ada yang mengubahnya, bukan mengubah ya, mendekonstruksi menjadi akuntansi syariah atau akuntansi Islam. Sehingga di sini cara pandangnya udah beda. Kalau akuntansi modern itu orientasinya hanya pada profit gitu ya, hanya pada duniawi saja. Tapi kalau yang syariah itu sudah mulai ada sisi agamanya, bahwa apa yang kita jalankan akuntansi itu, maka nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hingga kalau kita mengenal Tuhan di akuntansi, maka otomatis nanti semuanya arahnya ya
diawasi oleh Tuhan, sehingga orang akuntan nggak berani bohong. Nah, contohnya seperti itu. Konsep-konsep yang lain juga sudah ada. Religionis, spiritualis, ilahi, itu menggunakan kualitatif, dan itu nanti mengkonstruksi teori baru. Ingat, mengkonstruksi sama terbentuk itu beda ya. Kalau terbentuk itu mungkin sudah ada yang lama, tapi nanti terbentuk yang baru. Kalau mengkonstruksi berarti ada dia benar-benar konstruksi sesuatu yang baru, yang belum ada. Kemudian untuk ragam metodenya, tadi ini kan paradigma ya, paradigma, metode. Nah, di sini ada kualitatif, kualitatif, kuantitatif. Ya, di sini coba saya bedakan lagi. Ragam metode penelitian itu ada metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode gabungan. Kalau kuantitatif, kuan itu apa ya? Count, menghitung ya, berarti bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu berarti dalam bentuk angka. Itu aja. Jadi kalau kalian bingung kuan atau kual, kuan itu kuantifikasi, bisa dihitung, bisa diukur, itu adalah metode kuantitatif. Dan itu biasanya jenis penelitiannya adalah explanatory, menjelaskan. Dan itu menggunakan paradigma positivistik. Kemudian kalau kualitatif, quality, mengacu pada kualitas dari penjelasannya, gitu ya. Nah, di sini menekankan pada thick description, penjelasan yang tebal, yang kaya dengan kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan. Itu kualitatif. Jenisnya adalah jenis exploratory. Biasanya dengan bisa menghasilkan thick description atau rich deskripsi yang kaya, itu nanti dilakukan dengan jalan eksplorasi, gitu ya, mengeksplorasi. Kemudian metode gabungan, nah namanya digabung berarti nanti dia ada metode kuantitatifnya dan ada metode kualitatif. Gitu. Belum pernah ya mendengar metode gabungan? Belum? Belum ya. Oke, ini metode gabungan. Oke. Saya coba cari beri sekalian mix method nggak apa-apa, walaupun ini kalau mau dijalankan mungkin untuk level yang high ya, S2 atau S3, tapi kalau S1 mau mencoba, misal nanti ke dosen pembimbingnya, atau mungkin kalau menghasilkan karya tulis ilmiah untuk dilombakan pakai mix method, wah bagus sekali nanti pasti ya. Dan pasti jurinya akan anak S1, lomba segini aja sudah bisa mix method gitu ya. Oke, jadi mixed method itu kombinasi dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Bu, kenapa sih Bu kok digabungkan gitu ya? Apakah nanti nggak ini gitu ya? Apakah nanti nggak tabrakan? Gitu ya? Ingat, untuk jenis mixed method yang digabungkan adalah metodenya. Yang digabungkan metodenya ya, bukan cara pikirnya, bukan paradigmanya. Karena gini, ada beberapa buku atau peneliti yang lainnya membedakan penelitian itu berdasarkan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, paradigma kuantitatif, paradigma kualitatif. Enggak, kalau Bu Novi nggak setuju itu. Bu Novi setujunya membedakan penelitian itu dari paradigmanya, dari hulunya dulu, dari awal dulu. Kita cara pandangnya seperti apa. Nah, sehingga kalau mixed method yang digabung itu adalah metodenya, data digabung, cara pencarian data itu digabung gitu ya. Nah, di sini adalah jenis mixed method itu dibagi ada sequential dan ada concurrent. Kalau sequential itu ada explanatory dan exploratory yang tadi ya. Sequential itu sequential explanatory berarti nanti tahapannya metode explanatory-nya dulu baru exploratory. Kalau yang sequential exploratory berarti nanti exploratory-nya dulu baru tahapan explanatory. Kemudian ada concurrent, ada triangulation dan ada embedded. Oke. Kita coba lihat tahapannya aja. Nanti kalau ada yang tertarik silakan gitu ya. Oke. Untuk yang sequential explanatory itu berarti ada pada kuantitatif ya. Menggunakan metode kuantitatif ya. Sehingga di sini metode kuantitatifnya dulu gitu ya, baru nanti metode kualitatifnya dijalankan.
Kemudian kalau sequential exploratory, kualitatifnya dulu dijalankan, baru kuantitatifnya yang dijalankan. Gitu ya. Ya di sini kalau kualitatif, ini bulat-bulatnya itu isinya angka-angka kalimat, yaitu itu simbol dari pernyataan, penjelasan di lapangan, data di lapangan. Kemudian tahapan kuantitatifnya dari penjelasan dan pernyataan yang ada di lapangan itu kemudian dibentuk dalam sebuah model dengan hubungan pengaruh seperti itu ya biasanya. Jadi model satu variabel berhubungan dengan variabel yang lainnya yang kemudian nanti akan diuji. Kemudian ini concurrent triangulation. Triangulation itu berarti triangulation itu bersamaan ya, metode kuant dan metode kual digabung berbarengan. Jadi si peneliti akan menjalankan metode kuant, dia akan mengoleksi data, mengumpulkan data, menganalisis datanya itu secara kuantitatif, dan juga dia mengoleksi data, mengumpulkan data dan menganalisisnya dalam kualitatif bersamaan kalau yang concurrent triangulation. Kemudian ada concurrent embedded. Embedded itu apa ya, dimasukkan gitu kan ya. Nah di sini embedded 1 ya, metode kuantitatifnya lebih dominan daripada metode kualitatifnya. Ya sebenarnya yang menjadi utama dari penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatifnya, tapi nanti di dalamnya itu juga ada metode kualitatifnya untuk pembahasannya, untuk pengembangannya gitu kan ya, untuk perdalaman dari pembahasan analisis dari penelitiannya. Kemudian kalau yang kedua, embedded yang kedua, itu metode kuantitatif gitu ya. Kuantitatifnya dijalankan, ketemu gitu ya, ketemu hasilnya A berpengaruh terhadap dependennya, baru nanti kualitatifnya dominan. Dominannya di belakang. Kalau yang tadi dominannya di depan, di sini ya, dominannya one-nya di depan gitu kan ya, yang dominan kuantitatifnya dulu, yang ini kualitatifnya yang dominan. Seperti itu. Oke. Baik, itu tadi macam ragam dari metode kualitatif. Kalau kuantitatif ya udah satu aja, kuantitatif. Nanti akan saya berikan ini penjelasan bagaimana pengumpulan data metode di kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di sini komponen tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi itu sama ya komponennya ya. Yang pertama pasti kita harus menjelaskan, mengulas tentang pendahuluan latar belakang. Latar belakang itu mengapa penelitian ini dilakukan ya. Yang kedua, kajian pustaka atau kajian teorinya. Yang ketiga, kita nanti untuk menjawab dari permasalahan yang kita temukan di fenomena itu menggunakan metodenya pakai apa. Ingat bukan metodologi ya, metode. Jadi metode mulai dari pengumpulan datanya gitu ya, sampai dengan analisisnya. Kemudian yang keempat hasil dan pembahasan, bab 4 ya. Yang bab 5 biasanya kesimpulan. Nanti terakhir ada daftar pustaka, lampiran seperti itu. Nah, di pendahuluan itu apa sih yang harus disampaikan? Ya, di pendahuluan itu yang harus disampaikan adalah yang pasti fenomena. Kita melihat dulu kondisi yang terjadi gitu ya di lapangan. Ini kalau riset loh ya, dalam bentuk riset ya. Gini, tulisan peneliti itu ada yang bentuknya riset, ada yang hanya bentuknya kajian literatur ya. Ada yang bentuknya hanya berupa laporan gitu kan ya. Nah, kalau ini yang khusus riset ya. Kalau riset berarti harus ada kaitannya dengan fenomena. Dari fenomena yang dimunculkan, ada sesuatu yang menarik yang di fenomena yang muncul, kita harus bisa mengkaitkan dengan teori. Teori yang relevan apa? Kalau memang ada teori yang pas ya dengan fenomena yang terjadi itu bagus ya. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan teori yang pas, ya kita pakai teori-teori yang relevan.
Dan itu menjadi peluang bagi kita, bagi peneliti, untuk bisa menyusun sebuah konsep atau teori baru. Kemudian dari teori yang relevan itu kemudian dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Pasti penelitian-penelitian terdahulu itu sudah banyak pada bidang apapun. Sehingga kalian jangan pernah bilang, saya tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian saya. Nggak mungkin ya. Bukannya nggak menemukan, tapi kalian yang malas untuk mencari. Pasti ada. Entah satu, entah dua. Kalau memang itu sesuatu dianggap yang baru, tapi pasti akan sudah ada teori sebelumnya yang terkait. Entah itu mungkin variabelnya atau lokasinya gitu ya. Ya itu yang kita pakai untuk rujukan. Kemudian dari fenomena teori yang relevan penelitian terdahulu, maka kita harus bisa membuat statement mengapa melakukan penelitian ini atau mengapa penelitian ini penting atau menarik untuk diteliti. Itu kita tuangkan semua di pendahuluan, di latar belakang. Seperti itu. Bagaimana cara bikin pendahuluan yang baik, yang bagus, Bu, yang benar? Ya, itu butuh latihan, kita butuh butuh waktu lagi untuk bisa melatih. Karena dari pengalaman Bu Novi membimbing gitu ya, mahasiswa itu kalau bikin pendahuluan itu pasti acak-adut ya, nggak karu-karuan. Dan lompat-lompat yang dijelasin gitu ya, nggak urut-urut ya. Kadang fenomenanya yang terlalu panjang sampai berhalaman-berhalaman gitu ya. Semua dikaitkan, nah itu sudah langsung Bu Novi coret-coret, ngapain kamu cerita banyak-banyak, langsung aja pada fenomena fokusnya apa. Kadang ada juga yang, ini yang lemah bagi mahasiswa, biasanya apa? Teori yang relevan, mereka kesulitan salah untuk mencari teori gitu ya. Padahal enggak, teori itu biasanya kalau memang sesuai dengan bidang kita, pasti itu sudah diajarkan di bangku kuliah. Tapi bisa jadi ya, di bangku kuliah tidak diajarkan, maka kita harus kreatif untuk mencari sendiri. Mencarinya di mana? Ya udah kita coba cari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang hampir mirip gitu ya. Kemudian kita coba baca satu persatu, di sana pasti akan ada teori apa yang dirujuk oleh si penelitinya. Nah, itu yang coba kita, seperti itu biasanya yang belum dilakukan. Nah, kalau pendahuluannya itu sudah bagus, cara penyampaian yang bagus ya, maka akan mempermudah kita untuk membuat atau menyusun di bab selanjutnya. Tadi kalau di pendahuluan itu sudah dapat teorinya, kita sudah dapat teori apa yang dipakai gitu ya, maka nanti di bab 2 itu kan ada tentang kajian pustaka. Nah, itu nanti sudah langsung kita sudah bisa tinggal menjelaskan aja teori, landasan teorinya, kemudian filosofi teorinya, atau kaitan dengan teori-teori yang lain itu sudah bisa. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Sorry, ada gangguan sedikit. Oke, apa tadi? Jadi kalau pendahulunya itu sudah benar, sudah bagus, itu akan mempermudah kita untuk melangkah membuat bab-bab selanjutnya. Kita sudah nggak bingung lagi. Begitupun juga untuk membuat metode penelitian ya, karena kita sudah tahu gitu ya. Kita mau meneliti ini menggunakan data apa, caranya seperti apa, itu akan tergambar di pendahuluan semuanya. Dan memang
Dan bikin pendahuluan itu yang paling susah, karena kita harus bisa mengkaitkan antara fenomena, teori, penelitian terdahulu gitu kan ya, itu kita ramu ya, dan itu kita urutkan tahapannya, strukturnya itu juga harus urut ya, tidak loncat-loncat. Nah, itu yang biasanya mahasiswa juga kadang kesusahan dan harus beberapa kali revisi untuk bisa membenarkan dari pendahuluannya. Oke. Oke, kalau kajian pustaka itu ya biasanya berisi dengan kajian teori-teori yang relevan ya dengan penelitiannya. Biasanya di sini mahasiswa berlomba-lomba untuk bikin ngetik yang banyak, sebanyak-banyaknya biar kelihatan tebal gitu ya. Kalau Bu Novi sih ya udah yang kalian terkait aja, yang relevan aja di mana ditulis, diketik, nggak perlu yang banyak-banyak. Jadi kajian pustaka. Kemudian kebalik ini harusnya. Oke, di rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu pasti ada. Kenapa? Karena itu untuk memfokuskan kita mau apa yang akan kita teliti. Misalnya ya, apakah variabel A berpengaruh terhadap variabel B gitu ya. Itu contohnya. Atau mengapa seseorang itu bisa menjalankan hal demikian. Nah, itu adalah contoh-contoh di rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, di sini rumusan masalah untuk metode kuantitatif dan kualitatif itu kata kalimatnya itu berbeda. Biasanya kalau metode kuantitatif itu apakah, diawali dengan apakah. Apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan, apakah terdapat keterkaitan gitu ya. Itu di kuantitatif. Karena apa? Karena di kuantitatif itu biasanya tujuannya ingat kuantifikasi, bisa diukur gitu ya, bisa diukur, bisa diuji, berarti dia tujuannya untuk menguji atau memverifikasi teori. Dengan kalau di metode kualitatif itu biasanya menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa. Kalau sudah pakai kata mengapa dan bagaimana itu pasti jawabannya itu banyak gitu ya. Oke. Di sini masuk ya di metode penelitian ya. Di metode penelitian ini biasanya ditaruhnya di bab 3. Kalau di rumusan masalah ini bab 1 masuk di pendahuluan, nanti ada poin latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu ada di bab 1. Di bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu di metode penelitian ya. Kalian bisa nyambung atau tidak ini? Kayaknya nggak bisa. Oh, bisa. Terlihat? Terlihat filenya? Apakah filenya terlihat? Iya, terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Sudah terlihat ya? Iya, sudah. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi di sini coba Bu Novi bedakan ya, kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan yang selama ini pengalaman Bu Novi gitu ya. Terus nanti kalau mixed method bagaimana Bu? Ya kalau mixed method berarti nanti dua-duanya ini dijalankan, baiknya metode kuantitatif dan kualitatifnya itu ada dijalankan. Di sini jadi di bab 3 itu pasti akan ada rancangan penelitian ini mau dirancang seperti apa. Nanti kita jelaskan di sana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif, kemudian alat analisisnya apa, kayak gitu ya. Itu dijelaskan di bab 3. Mulai dari populasi. Di metode kuantitatif itu ada populasi, gitu ya. Tapi kalau di metode kualitatif kita nggak pakai populasi. Penentuan sampel. Jadi kalau di penelitian itu kita nggak meneliti populasi. Populasi itu kan luas ya, banyak ya. Nggak, tapi nanti akan dilanjutkan lagi, akan diturunkan lagi menjadi sampel. Dan di sini penentuan sampel itu ada pada metode kuantitatif. Penentuan sampel itu banyak tekniknya, banyak pendekatannya. Dikelompokkan 2 ini berarti yang lama ini.
di kelompok kedua ada probability, metode teknik probability, dan satunya non probability untuk sampelnya. Untuk lebih lengkapnya banyak baca di buku metodologi penelitian ya. Oke. Kemudian dari masing-masing itu yang probability dan non probability itu juga nanti banyak dibedakan. Nah, ini Bunda kasih contoh beberapa aja ya. Ada eksidensial, ada convenience, ada random sampling, ada purpose sampling. Ini adalah beberapa contoh dari teknik penentuan sampel untuk metode kuantitatif. Ya, di metode kuantitatif. Nanti akan ada ini definisi masing-masing. Apa itu purpose sampling? Apa itu random sampling? Nah, kalau random sampling ya secara acak ya, dari kata random aja secara acak. Kemudian purpose sampling berarti purpose itu kan ada tujuan, berarti penentuan sampel dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, eksidensial, eksiden itu kejadian gitu ya. Eksiden kecelakaan atau eksiden itu kecelakaan ya. Istilahnya apa ya? Eksiden ya. Itu biasanya kejadian, berarti apa? Kita mengambil sampel saat kita di lapangan. Jadi langsung orang datang, kita ambil, kita jadikan sampel gitu ya. Convenience itu orang yang merasa nyaman untuk dijadikan sampel. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya. Lebih lengkapnya bisa nanti kalian searching sendiri di metodologi penelitian. Kemudian untuk yang metode kualitatif itu tidak ada istilah kalau di kuantitatif itu penentuan sampel ada gitu ya, dengan disebutnya adalah responden. Nantinya yang sudah menjadi sampel itu disebut dengan responden. Tapi kalau di kualitatif itu bukan responden tapi informan, orang yang memberi informasi. Nah, untuk penentuan informan itu juga ada. Di kualitatif biasanya sering dipakai adalah purposive dan snowball sampling. Purposive itu sama bahwa kita gitu ya menentukan informan itu dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti gitu ya. Kalau snowball sampling itu biasanya dilakukan ketika kita tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui atau expert dalam suatu hal yang akan kita teliti. Maka kita mencoba mencari tahu satu orang dulu. Nanti dari satu orang itu dari satu orang itu kemudian kita mencoba meminta referensi pada informan yang pertama itu untuk memberikan nama gitu ya. Siapa kira-kira yang lain yang memiliki informasi atau ilmu yang sama dengan informan pertama atau yang expert gitu ya. Nah, itulah snowball sampling. Dari satu informan ke informan kedua, nanti informan kedua minta referensi lagi ke informan ketiga sampai keempat. Sampai kapan Bu berhentinya? Sampai kita benar-benar sudah tuntas dalam mendapatkan data. Jadi tidak ada batasan di penelitian kualitatif itu sampai kapan kita mencari data, tidak ada. Selama kita belum mendapatkan informasi yang lengkap untuk tujuan penelitian kita, maka kita belum selesai untuk mencari data. Tapi kalau di penelitian kualitatif itu sudah dibatasi gitu ya. Enak, tinggal sebar kuesioner, tinggal ini, kemudian sudah selesai ya sudah. Tapi kalau kita enggak, gitu ya. Kenapa? Karena di penelitian kualitatif itu lebih dinamis di lapangan. Kita menyesuaikan kondisi di lapangan. Oke, kemudian untuk jenis datanya, di penelitian kuantitatif itu pasti jenis datanya angka. Kita akan dapat angka dalam bentuk angka, gitu ya. Toh juga kalau kita menyebarkan kuesioner itu memang berisi pernyataan-pernyataan, tapi nanti pernyataan itu dikonversi dalam angka, dan itu menggunakan skala, biasanya skala Likert ya. Itu berarti kan tetap angka yang kita dapat ya. Tapi kalau di kualitatif, yang kita dapatkan sebagai sumber data atau bentuk datanya adalah dalam bentuk kata, kalimat, gambar. Ini gambar ya. Kata, kalimat, gambar, kemudian suara, kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Gitu. Di penelitian yang orang-orang sastra gitu ya, atau pertelevisian, video, TV itu bisa. Video, film itu bisa menjadi sumber data. Nanti mereka menganalisis film-film. Oke.
Kita pun juga nanti bisa memanfaatkan dari media sosial, internet, Twitter, kemudian dari mana, Instagram, Facebook, itu bisa sebagai sumber data untuk di metode kualitatif. Kemudian metode untuk pengumpulan data di kuantitatif itu biasanya kuesioner. Kalau itu untuk untuk melihat, untuk mencari pendapat orang gitu ya. Tapi kalau itu penelitiannya keuangan dan itu menggunakan sumber datanya laporan keuangan, maka yang dipakai adalah bukan kuesioner tapi data-data laporan keuangan. Dan itu adalah data sekunder ya, data sekunder. Jenis data itu ada data primer dan data sekunder. Kalau di kuantitatif itu biasanya datanya data bisa sekunder, bisa primer. Kalau data primer biasanya dalam bentuk kuesioner. Tapi kalau di kualitatif itu seringnya menggunakan data primer ya, karena wawancara, FGD, observasi gitu ya. Itu biasanya datanya primer. Tapi juga kalau memang dibutuhkan untuk misal gambaran perusahaan itu bisa menggunakan jenis data sekunder. Kemudian alat analisisnya untuk di metode kuantitatif itu ada regresi linier sederhana, regresi linier berganda, ada korelasi, ada phase analisis, ada SEM, ada analisis faktor, itu ragamnya. Tergantung alat analisis itu bagaimana kita menggunakan alat-alat analisis tergantung dari tujuan penelitiannya. Jadi jangan terbalik ya. Karena kepingin gaya gitu ya, dianggap sebuah alat analisis itu sesuatu yang wah gitu ya. Misalkan dianggap SEM itu sesuatu yang wah alat analisisnya karena modelnya ruwet ya, kayak benang kusut kayak gitu ya, ruwet. Maka bergaya, saya mau pakai SMA gitu ya. Berarti apa? Dia menentukan alat analisisnya dulu. Padahal kemudian dia baru berpikir kalau saya pakai SEM, saya meneliti apa ya? Lah kan tambah bingung ya akhirnya ya. Nah, makanya jangan seperti itu pikirannya. Yang kita lakukan dulu pasti adalah kita mau meneliti apa? Apa tujuan penelitian kita? Itu baru yang kita lakukan. Setelah itu baru kita sesuaikan alat analisis apa yang cocok dengan penelitian kita. Nah, jadi jangan kebalik. Kalau kebalik nanti kalian sendiri yang bingung. Kemudian kalau di kualitatif, ya di kualitatif alat analisisnya itu ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded teori, biografi, autobiografi. Nah, apa itu Bu fenomenologi? Apa itu etnografi, studi kasus? Masing-masing ini itu ada pelatihannya sendiri-sendiri loh ya, bagaimana membuat penelitian yang dengan alat analisis fenomenologi, bagaimana etnografi, bagaimana grounded teori. Itu biasanya ada pelatihannya sendiri-sendiri. Fenomenologi itu ingin mengeksplorasi, menggali dari pengalaman seseorang. Fenomena bukan sebuah kejadian ya, jangan dikaitkan dengan sebuah kejadian, tapi lebih kepada apa yang dirasakan oleh informan, apa yang menjadi pengalaman dari informan terkait dengan apa yang akan diteliti. Jadi lebih kepada pengalaman seseorang, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, yaitu ya pokoknya pengalaman terkait dengan diri informannya. Itu kalau fenomenologi. Kalau etnografi ini biasanya kaitannya dengan budaya Osing, budaya Madura, budaya apapun gitu kan ya, itu nanti dikaitkan. Jadi misal kita ingin meneliti bagaimana budaya atau kebiasaan berinvestasi pada orang suku Madura. Nah, itu masuk etnografi gitu ya. Karena orang Madura, orang Jawa, orang Cina itu cara untuk mengelola uangnya itu berbeda. Maka kita bisa untuk mengeksplor di sana. Studi kasus, kalau studi kasus lebih kepada kita mengeksplorasi lebih dalam lagi terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian grounded teori ini semacam mencoba membuat teori yang sumbernya dari fenomena, dan itu belum pernah ada sebelumnya.
Biografi, Izin masuk. Biografi itu adalah tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Misalkan saya, moderatornya siapa? Mbak Yuni ya. Misalkan Yuni menulis tentang biografi saya. Jadi mulai saya kecil, pendidikan saya, pengalaman saya, apapun dalam sebuah buku, tapi yang nulis Yuni, maka itu disebut biografi. Kalau autobiografi, saya yang nulis sendiri. Saya nulis pengalaman saya nulis pendidikan saya nulis pokoknya semuanya tentang saya itu autobiografi. Oke, kemudian dari data-data yang sudah diperoleh tadi, maka harus ada validitas data. Validitas data di kualitatif dan kuantitatif itu agak berbeda ya. Kalau di kuantitatif itu validitas datanya itu dilakukan sebelum data itu kita running, kita ujikan. Jadi misalkan nih mau menggunakan regresi linear berganda atau menggunakan SEM, menggunakan apapun, tapi sebelum itu dijalankan maka kita harus lakukan validitas data, yaitu apa? Reliabilitas dan validitas dan reliabilitas. Ini apa? Tulis aja Kak datang ya. Reliabilitas ini validitas data. Dilakukan sebelum running data, menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Nah, biasanya validitas data itu menggunakan uji korelasi. Itu ada. Di SPSS itu sudah sangat lengkap sekali. Uji validitas, uji reliabilitas, ya. Dan uji-uji yang lainnya tinggal klik nanti akan keluar semua angka-angkanya. Kemudian kalau orang yang nggak ngerti bahwa ini apa maksud angkanya, ya itu yang perlu dipelajari. Kemudian ada reliabilitas juga ya, dilakukan juga sebelum running data. Maaf Ibu, sebelumnya izin masuk Bu. Ini filenya sekarang tidak muncul. Oh nggak muncul ya? Ya. Apa munculnya apa? Di metode penelitian .dokumen. Metode yang PowerPoint atau yang ini, yang Word yang muncul? Yang PowerPoint sekarang Ibu. Oh, CC. Bentar. Berarti ininya. Saya start lagi. Muncul? Loading Bu. Masih loading, masih OTW. Iya, sekarang sudah Ibu. Terima kasih. Ya. Yang Word ya? Iya Ibu. Oh, berarti mulai tadi saya ngoceh sendiri dong. Ya, sampai mana tadi? Sampai validitas data ya. Tadi yang fenomenologi etnografi masih ngikutin. Yang alat analisis fenomenologi yang di kualitatif fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded teori. Ini ya. Kemudian validitas data ya. Jadi validitas data kalau untuk di kualitatif itu dilakukan malah validitas internal ya. Kalau di penelitian kualitatif itu ada validitas eksternal, ada validitas internal. Validitas eksternal itu seperti konteks organisasi atau komunitas yang dipilih. Jadi alasan mengapa organisasi itu yang dipilih atau komunitas itu yang dipilih atau objek penelitiannya gitu kan ya. Kemudian persyaratan menjadi informan penelitian, jumlah partisipan yang berpartisipasi, alasan menggunakan metode penelitian tertentu, waktu yang dibutuhkan untuk mewawancarai atau FGD atau observasi, dan waktu yang dibutuhkan keseluruhan penelitian. Jadi kalau di kualitatif itu memang kita harus mencoba menjelaskan semuanya terkait dengan proses dari penelitian mulai awal sampai akhir itu di kualitatif harus ada, harus terjelaskan di sana. Nah di sini ada validitas eksternal, di mana kalau saya lihat ya validitas eksternal itu lebih kepada metodenya. Kenapa kita memilih organisasi ini, kemudian apa saat informannya, gitu kan ya. Kemudian berapa jumlah partisipannya, alasan menggunakan metode penelitian tertentu adalah yang ditulis di metode
penelitian di bab 3, yaitu validitas eksternal. Kemudian yang ini pastinya ditulisnya, kalau validitas eksternal ini ditulisnya sebelum dijalankan penelitian. Sebelum peneliti turun ke lapang, itu validitas eksternal dulu, menjelaskan bagaimana nanti penelitian itu dijalankan. Yang meliputi yaitu alasan pemilihan komunitas, kemudian alasan memilih penentuan informannya, berapa jumlah partisipasinya itu sebelum penelitian dijalankan. Dan itu ada di bab 3. Setelah itu ada validitas eksternal. Nah, validitas internal ya. Validitas internal ini dilakukan setelah data terkumpul dari lapang, kemudian membuat laporan. Nah, baru setelah selesai membuat laporan itu kita mencoba untuk meng-cross check apakah data ini sudah valid ya. Metodenya atau tekniknya validasi internal itu bisa menggunakan triangulasi, feedback, member check, perbandingan hasil penelitian, pernyataan kesediaan informan, mengenal setting penelitian, deskripsi yang tick and taste, pengajuan pertanyaan. Nah, ini teknik-teknik ini ada di buku metodologi penelitian. Mantap, ada gitu kan ya. Dan itu dipilih salah satu, nggak usah semua, mau satu, mau dua silakan. Yang penting itu memang ada dan itu memang kita lakukan atau yang bisa kita lakukan. Misalkan triangulasi. Triangulasi itu mencoba mengkonfirmasi jawaban dari masing-masing informan. Kita coba konfirmasi. Oh, ternyata sama, konsisten masih. Oh, berarti itu valid datanya. Atau kita mencoba mengkonfirmasi kepada informan. Jadi informan itu namanya feedback ya. Informan sudah memberikan data, informan sudah memberikan informasi pada kita, kemudian kita coba tuangkan dalam tulisan, kemudian kita coba kasihkan lagi kepada informan, disuruh membaca. Pak, benar nggak yang Bapak maksud kemarin dari pernyataan Bapak itu seperti ini? Dibaca sama informannya. Oh iya benar, yang sudah benar ini maksud saya. Tapi nanti kalau misalkan nggak cocok, dia kan bilang, nggak seperti ini maksud saya. Loh, salah ya Pak? Iya, terus gimana Pak? Maksudnya seperti ini, bla 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 bla. Nah, di situ kita mendapatkan feedback dan nanti kita betulkan pernyataannya. Kenapa? Karena terkadang apa yang dimaksud sama informan dengan apa yang kita coba tuangkan kadang ada perbedaan, ada miss gitu ya. Mungkin ada istilah-istilah yang disampaikan oleh informan dan kita mencoba meraba-raba istilah itu, tapi ternyata malah salah. Nah, itu makanya fungsinya validitas internal itu seperti itu. Kemudian ada member check, ada perbandingan hasil penelitian. Nah, ini kita lakukan ya untuk menunjukkan bahwa data yang kita sampaikan itu memang valid. Itu untuk di kualitatif. Itu perbedaannya. Kalau di kuantitatif gampang, tinggal masukkan ke SPSS, uji korelasi, keluar angkanya gitu ya. Nanti mengikuti pakai alat apa? Kalau reliabilitas itu pakai Cronbach's alpha ya. Nah, nanti tinggal keluar aja angkanya. Ada pedomannya, kalau kurang dari 0,5, lebih dari 0,5 itu dianggap reliable atau tidak valid, ya itu sudah gampang kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif itu yang harus kita jelaskan lagi. Sepertinya kemarin Bu Novi itu sudah nulis ya reliabilitas ya, ini yang lama, ini belum ada tambahan. Reliabilitas itu kalau di kualitatif itu ada istilahnya itu ya. Bukan ini ya. Ada dua gitu ya. Tapi itu jarang di ini. Transferability dan dependensibility. Jadi dianggap kualitatif itu tidak bisa ditransfer atau dipakai di penelitian yang lainnya. Tapi ternyata tidak. Penelitian kualitatif itu pun juga bisa dicontoh gitu ya. Tapi tidak dicontoh hasilnya, tapi dicontoh mungkin setting penelitiannya dicontoh gitu ya. Cara penentuan informannya dicontoh. Itu bisa seperti itu. Tidak pada modelnya, tidak pada hasilnya. Jadi ini untuk perbedaan kualitatif, metode ya, perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian
Sepertinya sudah selesai ya. Bentar. Oh ya, udah selesai ini. Jadi tadi terakhir tentang metode penelitian antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau mau di mix berarti ya ada kualitatifnya, ada kuantitatifnya, dua-duanya ada. Dan sudah selesai, ada gambar kupu-kupu, berarti sudah, ini kupu-kupunya warna-warni ya. Ada biru, ada pink, ada hijau, ada kuning, ada merah. Apa yang kalian maknai dari kupu-kupu ini? Ada yang mau coba ngomong apa makna dari kupu-kupu ini? Silakan salah satu. Nah, saya ingin mencoba pikiran saya dengan kalian itu sama gitu ya. Silakan yang mau mencoba apa yang kalian makanya tadi saya bilang gambar itu bisa bermakna ya, dan setiap orang memaknai gambar itu berbeda. Gitu juga dengan penelitian. Orang melihat fenomena itu berbeda-beda. Jadi tidak sama semua gitu ya. Kuantitatif semua, positivistik semua enggak. Jadi macamnya banyak. Gitu. Jadi dengan kupu-kupu ini apa menurut kalian? Apa yang kalian pikirkan dengan kupu-kupu ini? Ada yang mau mencoba? Silakan. Ayo, Bu Novi sudah ngomong banyak, kalian diam aja. Ayo gantian. Ayo biar nggak ngantuk. Siapa yang mau coba? Nggak apa-apa, nggak ada salah benar kok. Ini kita cuma latihan untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan. Orang kualitatif itu harus bisa memancing orang mau ngomong. Karena kalau nggak mau ngomong kita nggak dapat data. Gitu. Ayo silakan. Apa yang kalian pikirkan dengan kupu-kupu ini? Apa makna dari kupu-kupu ini menurut kalian? Ayo, pesertanya masih banyak kan? 59. Ayo dong. Panggil lo ya. Mungkin saya mau mencoba, Bu. Oh iya, masa Yuni terus? Yang lain mana sih? Saya panitia yang lain, panitia yang lain ya Yuni terus. Kalau Yuni kayaknya sudah pintar komunikasinya bagus, bisa pintar ngomong sudah kalau Yuni. Nah, yuk, saya panggil ya. Ini yang ikut anggota KSP semua atau ada yang lain? Iya, anggota dan pengurus, Ibu. Anggota dan pengurus ya, oke. Saya panggil anggotanya aja. Mau kenalan. Oh, ini ada peserta. Maya siapa ini? Maya Rafika. Ada kan Maya Rafika? Masih ada Maya? Mana Maya? Di spot aja. Oh, berarti benar-benar harus subshare ya kalau di spot ya. Ada Maya Rafika? Nggak boleh live loh ya, nanti Maya Rafika ditunjuk malah live dia. Mana Maya? Maya dari jurusan apa? Maya. Bisa nggak di-spot dengan posisi share screen? Mungkin jaringannya, Ibu. Hah? Mungkin jaringannya yang kurang stabil. Yes, saya spot dulu ya. Maya mana orangnya? Maya ini ada nggak? Kalian kalau kuliah online sembunyi semua gitu ya? Kalau kuliah sama Bu Novi tak panggilin satu-satu. Kalau nggak ada, alfa langsung. Jadi tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kuliah gitu ya, panggil satu-satu. Tuh, kok nggak ada ini? Di absen tapi nggak ada, langsung Novi alfa. Nanti akhir kuliah Bu Novi absen lagi gitu. Kalau nggak ada, ya udah, anggap nggak masuk. Berarti apa? Dia kuliah hanya
start Zoom aja ya, tapi dia nggak ngikutin. Karena dia sembunyi terus, nggak mau nunjukin wajahnya. Maya mana Maya? Maya, ada? Mana Maya? Saya, Bu. Ya. Kamera saya lagi bermasalah itu. Oh, kamera lagi bermasalah. Oke, silakan. Maya tadi lihat kupu-kupu kan? Maya tadi lihat kupu-kupu yang warna-warni? Iya, Bu. Ya, lihat. Iya, Bu. Ya. Menurut Maya, apa yang Maya pikirkan dengan kupu-kupu itu? Apa? Apa makna dari kupu-kupu itu menurut Maya? Mana Maya? Kok diam lagi? Ini nggak ada. Sudah, yang lain sudah. Yang ini sudah. Siapa yang mencoba? Jaringan saya. Kenapa? Jaringan saya tidak stabil, Bu. Oh, jaringannya tidak stabil. Oke, yang stabil aja sudah. Yuk, jaringan yang stabil aja mana yuk. Ayo, siapa yang mencoba selain Yuni? Yuni sudah banyak ngomong tadi. Gantian. Ayo latihan. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut. Saya mencoba, Bu. Oke, Rohika Nurul ya? Ya, jadi kalau tadi kan Ibu menampilkan kupu-kupu yang berwarna-warni dan cantik sekali. Jadi kalau kita itu harus bisa berproses, harus sabar. Kan untuk menjadi kupu-kupu itu perlu proses yang sangat panjang. Jadi untuk mencapai segala sesuatu kita harus sabar, harus yakin kita bisa, harus terus bertahan supaya bisa menjadi yang terbaik dan bisa sukses. Gitu. Oke, jadi kalau menurut Rohika Nurul bahwa dengan makna dari kupu-kupu itu adalah kita harus bisa berproses ya, karena untuk menjadi kupu-kupu itu ada tahapannya, ya tidak bisa langsung instan dan kita harus bisa bertahan untuk bisa mencapai sesuatu yang baik. Oke, itu satu. Yang lainnya? Ayo yang lainnya. Ayo, ayo. Ayo. Nah, coba kalau ketemu gitu biasanya Bu Novi kasih souvenir ini. Nah ini nih, Mama Sadul. Baik Ibu. Iya. Oke, ayo. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya di sini ikut penasaran gitu Bu. Jadi ingin merasakan ikut menjauh lah seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya itu mendefinisikan perbedaan warna dalam kupu-kupu itu sendiri artinya bahwasanya itu dalam penelitian itu perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Bisa dikatakan perbedaan di sini adalah sebuah keniscayaan kayak gitu. Katakanlah dalam penelitian di sini. Nah, pastinya di dalam penelitian itu ada perbedaan sudut pandang. Jadi antara pembuat penelitian yang satu, antara peneliti yang satu dengan penelitian yang lain, itu tentunya tidak akan berbeda gitu loh. Karena sudut pandang yang diambil itu nggak sama kayak gitu, meskipun topik yang dibicarakan itu sama kayak gitu. Ketika dianalogikan sama kupu-kupu, itu sama, semuanya adalah kupu-kupu, akan tetapi kesemuanya itu berbeda. Ada warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya kayak gitu. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu, Ibu. Oke, jadi menurut Muhammad Sadul, dengan melihat kupu-kupu yang beraneka warna, itu dia memaknai bahwa penelitian itu ditinjau dari sudut pandang yang berbeda-beda, gitu kan ya. Walaupun kupu-kupunya satu, gitu ya, tapi walaupun namanya penelitian, tapi ternyata penelitian itu bisa banyak ragamnya. Itu ya, Muhammad Sadul ya. Oke, Ibu. Ada lagi satu lagi beda kan? Tadi menurut Royka sudah berbeda ya, bahwa Royka melihat pada proses menjadi kupu-kupu itu lama, maka kita pun juga dalam hidup juga harus bisa berproses untuk mencapai sesuatu yang baik itu juga berproses. Yang Zadul terkait dengan keanekaragaman pikiran terhadap penelitian. Yang satunya lagi silakan. Nah, nanti apa? Contoh seperti ini gitu ya. Contoh seperti ini adalah makna dari sesuatu
Nah, nanti kita kumpulkan dari masing-masing informan yang menjawab itu kita kumpulkan, kemudian kita nanti bisa menjadi sebuah variabel atau indikator. Seperti itu kalau kita penelitian. Menurut si informannya Zadul, menurut pernyataannya si Rohi siapa? Roika gitu ya. Nanti ada lagi siapa? Kita kumpulkan dan itu menjadi sebuah nantinya bisa menjadi sebuah variabel atau ukuran gitu ya. Yang itu nanti apa yang kita temukan di lapangan itu nanti adalah temuan dari kita. Itu bedanya gitu ya. Dan bahkan apa yang kita temukan di lapangan berupa variabel atau indikator itu menjadi sebuah dasar untuk bisa melakukan atau diteliti dalam bentuk kuantitatif. Seperti itu, penelitian itu ya. Nah, jadi kalau Bu Novi mungkin karena tadi saya hampir sama dengan si Said Sadul ya menjelaskan tentang penelitian, maka kupu-kupu itu karena apa? Karena paradigma dari apa yang saya jelaskan tadi itu macam-macam. Tidak hanya satu jenis penelitian kuantitatif saja yang diajarkan masalah variabel ini berpengaruh dengan variabel ini, enggak hanya seperti itu, tapi macam-macam sekali. Paradigmanya ada macam-macam. Cara pandang manusianya itu macam-macam. Oke, baik. Itu dari saya materinya ya. Ini sangat dasar sekali ya. Sehingga kalian sudah punya sebuah pikiran yang fundamental, pemikiran dasarnya terkait dengan penelitian, di mana penelitian itu tidak hanya satu jenis kuantitatif saja, pasti hanya ribet aja dengan masalah alat-alat analisis, ternyata tidak. Ada sisi lain yang itu tidak perlu menggunakan alat analisis yang hitung-hitungan, tapi kita mencoba menggali makna, arti ya, kemudian mencoba membuat konsep baru, dan itu ternyata ada di penelitian itu. Oke, saya akhiri ya. Untuk materinya, mungkin silakan kalau ada pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak ya, karena saya harus segera ke tempat rakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Novi Puspitasari SCMM atas materinya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang dapat mengajukan pertanyaan lewat fitur chat Zoom dengan format nama jurusan pertanyaan. Dibatasi dulu ya, berapa pertanyaan? 3 aja ya. Ya, baik Bu. Oke, silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalian paham atau bingung jadinya? Saya menjelaskan seperti ini. Sepertinya masih mengetik, Ibu. Apakah sudah ada yang dapat mata kuliah metode penelitian? Belum, Ibu. Oh, belum. Pantesan. Ya. Nanti kalau dosennya ngasih materi metode penelitian terus nggak sama dengan ini, gitu ya. Coba ditanyain, Bu, bagaimana dengan kaitan metode ini dengan paradigma, gitu ya. Coba nanti ditanyain gitu ya. Baik, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Enrico Pratama Putra, S1 Akuntansi. Pertanyaannya, menurut Bu Novi, bagaimana pendapat Ibu tentang mixed method? Karena pada webinar-webinar yang saya dengar selalu menjadi perdebatan untuk dalam penelitian. Begitu Ibu. Monggo silahkan Ibu. Oke. Jangan diperdebatkan, dijalankan ya. Kalau didebatin terus, jangan dijalan-jalankan. Kenapa harus debatin? Bu Novi loh sudah menjalankan dan nggak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Nah jadi makanya itu kalau gini, kalau mixed method itu dianggap menggabungkan dari paradigma penelitian kualitatif dan paradigma kuantitatif itu ya nggak bisa, karena kalau membedakan penelitian dengan paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif itu yang nantinya menjadi apa ya, ada bentroknya gitu ya.
berbeda kalau kita menggunakan pembagiannya atau perbedaannya menggunakan paradigma. Kenapa? Kalau paradigmanya yang berbeda, ya udah gitu ya, maka cara pandangnya berbeda. Tapi metodenya yang kualitatif, kuantitatif, atau mixed method itu aja. Metodenya kualitatif, kuantitatif, mixed method. Kalau diperdebatkan gimana? Kalau diperdebatkan enggak tuh, karena tadi kan sudah dijelasin toh, yang Bu Novi tadi tampilkan ya bahwa di mixed method itu ada banyak ragamnya. Ada yang sekuensial itu berurutan, kualitatif dulu, kemudian dilanjut kuantitatif, metodenya ya, bukan paradigmanya yang digabung, tapi metodenya. Kemudian ada juga yang kualitatif dulu, kemudian dilanjut dengan kuantitatif ya, atau yang concurrent. Ada yang dominannya kuantitatif, nanti ada tambahan kualitatifnya. Ada yang dominannya kualitatif, nanti ada kuantitatifnya, atau dijalankan bersamaan penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan sudah, karena memang sudah ada dan sudah banyak yang menjalankan. Bahkan jurnal-jurnal internasional yang khusus membahas mixed method itu ada, jurnal mixed method itu ada. Jadi kalau itu diperdebatkan nggak bisa dijalankan, buktinya kalau ada yang menjalankan dan ada jurnalnya, jurnal internasional. Dan Bu Novi sudah berpraktek menjalankannya. Gitu ya. Jadi jangan diperdebatkan, coba aja jalankan. Nanti kalau memang mau, silakan Bu Novi bimbing nanti untuk mixed method. Ya, tapi komitmen harus selesai. Gitu. Oke ya, untuk Enrico Pratama Putra, begitu ya jawabannya. Oke, kemudian ada lagi? Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Layatul Firiyah, S1 Manajemen. Izin bertanya, jika penelitiannya menggunakan metode kuesioner, namun dalam metodenya terdapat pertanyaan yang jawabannya adalah tertulis narasumber, termasuk jenis apakah metode tersebut? Tertulis narasumber maksudnya identitas yang respondennya. Ya, Layliatul mana? Bukan, Ibu. Bukan apa? Contoh pendapatnya itu sebutkan terus sebutkan alasannya gitu, Bu. Oh, jadi tapi dalam kuesioner itu. Jadi kuesioner itu ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup dia hanya jawab iya, tidak, ya, sangat setuju, tidak setuju gitu ya. Tapi nanti diikuti dengan pertanyaan terbuka. Apa alasannya, mengapa? Tapi kan hanya dalam bentuk tulisan aja. Tapi tetap nanti yang dianalisis itu angkanya. Jawaban dalam bentuk tulisan yang panjang karena adanya pertanyaan terbuka itu nanti hanya untuk mendukung daripada hasil kuantitatifnya. Tapi tetap dia pakai penelitian kuantitatif. Atau dia pakai metode kuantitatif. Seperti itu. Gitu ya. Baik, Ibu. Ya. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Boleh, jadi boleh. Kalau memang seperti itu, cuman gini, pengalaman Bu Novi, kalau diberi pertanyaan terbuka dan kita disuruh nulis itu malas yang mau nulis. Ya, jangan kan suruh nulis. Kalian pasti sudah sering dapat Google Form ya, share Google Form. Kalau share Google Form kita disuruh ngisi data, cuman centang pilih A, B, C cepet ya. Tapi begitu disuruh mengapa Anda memilih ini, apa alasan, malas ya mengetik ya. Ini sudah bikin ribet, nggak ngerti orang sibuk aja. Mesti Bu Novi langsung tinggal, sudah nggak mau. Nah, berbeda kalau kita ajak ngobrol. Mengapa, Bapak, kenapa sih kok ini? Lah, orang kalau ngomong kan nggak keluar tenaga banyak ya ngomong. Jadi kita nanti yang merekam, kita yang nyatet. Nah, sekarang kita mau pilih pakai metode yang mana untuk bisa menggali informasi. Kan seperti itu yang harus dijalankan. Kalau ingin mendapatkan data yang lebih dalam lagi, kalau lewat tulisan, pertanyaan terbuka yang ditulis itu susah. Karena orang pasti nggak akan mau nulis banyak-banyak. Tapi kalau diajak wawancara, diajak ngobrol, diajak FGD itu akan keluar banyak.
ngomong banyak gitu ya, kita rekam. Dan karena apa? Karena kalau kita tulis kita nggak nututi, ya udah kita rekam. Nanti setelah sampai rumah kita dengerin lagi, kemudian kita translate ke apa, kita pindah menjadi transkrip pembicaraan gitu kan, ada alatnya ya, transkrip ya. Kemudian baru nanti kita analisis, kita petakan jawaban mana dari informan itu yang memang kita butuhkan dan sesuai dengan rumusan masalah kita. Gitu. Ada alat analis, ada alat software ya, software untuk kualitatif namanya NVivo. Satu lagi apa ya? Jadi NVivo itu ini bedanya, sama-sama software untuk membantu peneliti. Antara yang kuantitatif dengan kualitatif itu beda fungsi. Kalau yang di kuantitatif seperti SPSS, eViews, gitu ya, itu kan software ya. Begitu data dimasukkan, akan langsung keluar hasil. Kita tinggal memaknai aja. Tapi kalau di softwarenya di kualitatif, yang itu namanya NVivo, itu hanya untuk mengorganize data, untuk nyimpen data, untuk ngatur data, biar data kita nggak hilang, terus kemudian untuk mempermudah kita dalam mendengarkan transkrip. Jadi nanti kayak rekaman gitu ya, ada alat rekamannya, nanti stop dulu, nanti kita tulis. Dibunyikan lagi, stop dulu, nanti kita tulis. Nah itu seperti itu aja. Jadi nggak bisa langsung keluar hasil, nggak bisa kalau di yang NVivo. Tetap si peneliti yang harus menginterpretasikan dari pernyataan-pernyataan informan. Itu ya, beda-beda, sama-sama ada softwarenya, tapi beda perbedaan. Beda perlakuan atau beda fungsi. Tapi nggak apa-apa kalau mau menggunakan software yang kualitatif boleh, yang NVivo ya itu lebih mempermudah peneliti. Apalagi kalau mungkin ya informannya agak banyak dan ditakutkan nanti si peneliti tidak bisa menyimpan dengan bagus ya, atau mungkin dia pelupa gitu ya, sehingga dia bisa untuk memanfaatkan dari softwarenya yang kualitatif. Seperti itu. Oke, ada lagi, satu lagi. Masih 3. Ini ada pertanyaan titipan Ibu di grup WhatsApp. Oh iya. Ketika saya baca jurnal, itu ternyata saya menemui hasilnya salah dengan metode yang saya berikan. Apakah jurnal yang awal tersebut metodenya bisa dibantah? Seperti itu, Ibu. Membaca jurnal, kemudian metodenya salah. Metodenya yang memberikan siapa metodenya? Dengan metode yang ini, metode apa ya? Metode teorinya, gitu kan? Gimana? Ketika baca jurnal, artikel ya, kemudian metodenya salah. Yang menganggap salah siapa? Si yang membaca. Iya, yang membaca itu. Karena mungkin dia punya referensi lain gitu mungkin. Iya. Ya, jadi begini, di penelitian itu, selama kita punya acuan atau pedoman atau referensi yang kita rujuk untuk sebuah sumber gitu ya, sebuah sumber informasi, maka itu dibolehkan. Bisa jadi metode antara yang di artikel sama yang yang membaca itu mungkin mereka mendapatkan dua informasi yang berbeda, tapi itu dibetulkan karena mereka sama-sama punya referensi atau sumber rujukan. Yang nggak boleh itu kita nulis sesuatu yang nggak ada referensinya, yang itu menurut pikiran kita sendiri gitu ya. Kemudian kita bikin rumus-rumus sendiri itu yang nggak boleh. Tapi selama kita merujuk pada sebuah pustaka yang benar, yang ada, dan kita tulis, maka itu menjadi kuat kedudukannya bagi kita. Sehingga kalau mau menyalahkan, saya merujuk buku ini, saya merujuk pada artikel ini, saya merujuk pada rumus ini yang ada di pada buku ini. Seperti itu. Ya. Mungkin. Terima kasih, Ibu. Ini sepertinya udah cukup 3 pertanyaan ya, Bu. Oh ya, sudah ya. Iya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan-rekan semua dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Ibu Novi. Mungkin di akhir ini kepada pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo Ibu. Apa ini? Menyampaikan closing statement? Inggih, Bu. Oke, closing statement-nya apa ya? Jadi gini, meneliti itu sesuatu yang menarik. Dibutuhkan orang-orang yang kreatif, yang inovatif ya, yang bekerja keras dan komitmen dalam membuat sebuah penelitian yang berkualitas. Saya harap semuanya yang sudah mengikuti pelatihan dasar penelitian ini untuk bisa mewujudkan penelitian yang berkualitas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Novi atas penyampaian materinya pada pagi hari ini dan juga jawaban atas pertanyaan teman-teman dan juga hadirinnya semuanya. Demikian serangkaian acara pelatihan dasar penelitian oleh kelompok studi penelitian ekonomi. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mewakili segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dan juga panitia dan seluruh peserta pelatihan yang telah hadir dalam acara ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan kelompok studi penelitian ekonomi di masa mendatang. Pak Topik menjahitnya kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.